Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Saya Magdalena Situmorang dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, calon guru penggerak Angkatan 8. Saat ini saya mau memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Riki Elbarano sebagai pengajar praktik dan Bapak Sulaiman sebagai fasilitator yang selalu membersamai saya dalam mengikuti kegiatan program pendidikan guru penggerak ini. Setelah saya mempelajari filosofi pendidikan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa dalam mendidik anak, saya harus bisa lebih sabar, tidak menuntut tetapi menuntun, melibatkan orang tua, dan terutama saya harus bisa menjadi teladan bagi mereka, selalu mengembangkan diri dengan kemajuan teknologi sehingga bisa membuat media pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Selama melakukan perubahan di kelas, saya dapat merefleksi diri bahwa saya merasakan dan menyadari masih banyak hal yang sering saya lakukan yang belum sesuai dengan filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya harus melakukan koreksi dan memperbaiki sistem pembelajaran saya di kelas. Saya juga menemukan ide-ide atau langkah-langkah untuk mengimplementasikan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ide atau gagasan yang timbul selama dalam proses perubahan. Saya berencana akan membuat pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, sehingga mereka mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Saya juga harus lebih sabar untuk membimbing, menuntun, dan mengajar anak, dan tidak hanya sekedar menuntut. Saya akan membuat media pembelajaran yang lebih variatif dan tentu akan memaksimalkan penggunaan teknologi seperti pembuatan PPT, YouTube, dan platform pembelajaran lainnya. Saya juga akan mencoba membuat pembelajaran dengan sistem bermain dan mengadakan ice breaking. Praktik baik dan aksi nyata. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk praktik baik yang saya lakukan. Saya akan membiasakan hal-hal positif dalam kegiatan sehari-hari untuk menuntun anak dalam mengembangkan budi pekertinya. Saya melaksanakan pembelajaran yang selalu berpusat pada siswa, sehingga membuat siswa akan lebih aktif selama kegiatan belajar berlangsung. Saya membuat media-media pembelajaran yang telah menggunakan teknologi seperti penggunaan PPT, YouTube, dan platform pembelajaran lainnya. Dalam melaksanakan praktek baik dan aksi nyata yang akan saya lakukan, tentu akan saya mulai dari perencanaan, seperti saya akan melakukan diskusi dengan rekan kerja untuk bisa saling sharing, berbagi tentang program dan langkah-langkah yang lebih baik yang akan kami lakukan selama dalam melaksanakan pembelajaran, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dan sebelum memulai pembelajaran di kelas, saya harus mempersiapkan media pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Kemudian saya lanjutkan ke tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan, saya akan mulai dengan membiasakan budaya-budaya positif dalam kegiatan sehari-hari. Kami membiasakan bimbingan kerohanian seperti pengajian dan ibadah setiap hari Jumat pagi. Kami juga selalu melaksanakan upacara penaikan bendera setiap hari Senin untuk menumbuhkan rasa nasionalisme anak. Kami juga menjadwalkan anak untuk latihan marawis sehingga bisa mempererat kekompakan dan kebersamaan di antara mereka. Kami juga membiasakan di pagi hari para guru khususnya yang dijadwalkan piket menyambut dan melayani anak yang tiba di sekolah sehingga membuat anak merasa dinantikan oleh guru. Kami juga membiasakan untuk membersihkan pekarangan sekolah untuk menumbuhkan kesadaran anak bahwa kebersihan adalah tanggung jawab mereka juga. Selanjutnya, praktik baik dan aksi nyata yang saya lakukan di dalam kelas. Kami membiasakan kegiatan pembelajaran harus diawali dan diakhiri dengan doa. Kemudian untuk menghilangkan kejenuhan anak, kami sering juga mengadakan ice breaking.
Dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, saya berusaha untuk menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi seperti PPT, YouTube, dan platform pembelajaran lainnya. Dalam pembelajaran, saya melakukan pendampingan terhadap anak, seperti merespon mereka ketika ada yang bertanya dan mendekati setiap mereka untuk bisa melihat perkembangan pembelajaran yang sudah mereka bisa lakukan, baik secara individu maupun kelompok. Saya memberikan ruang atau kesempatan bagi siswa untuk bisa menampilkan potensi mereka, baik dalam menjawab pertanyaan ataupun menampilkan hasil kerja, dan tentu tidak lupa untuk selalu memberikan apresiasi kepada mereka. Sebagai refleksi dari praktek baik aksi nyata yang saya lakukan di kelas, saya menemukan tantangan yang tentu harus saya carikan solusinya. Saya menemukan masih ada siswa yang belum bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran dan masih ada siswa yang belum berani untuk menampilkan potensi yang ada pada dirinya. Solusinya, saya harus lebih sabar untuk membimbing dan mengarahkannya dan berusaha untuk lebih mengaktifkan mereka selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Rosika. Saya mengajar di SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang. Saya merupakan rekan mengajar dari Ibu Magdalena Situmorang, calon guru penggerak angkatan ke-8. Setelah saya mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Magdalena mengalami perubahan, yaitu perkembangan ke arah yang lebih positif, di mana para siswa lebih diberikan ruang untuk mengekspresikan dan mengapresiasikan diri mereka. Hal tersebut terbukti dengan kegiatan yang ada di dalam pembelajaran kelas Ibu Magdalena. Setiap siswa memiliki kesempatan untuk seluas-luasnya mengekspresikan diri mereka dan mengapresiasikannya, dalam hal ini sesuai dengan minat dan bakat mereka masing-masing. Selain itu pula, yang menjadi penilaian positif dari saya, ketika kami sesama guru bahasa Inggris melakukan diskusi dalam rangka tahap persiapan atau perencanaan kegiatan belajar mengajar, Ibu Magdalena sangat berperan aktif, yaitu memberikan banyak masukan berupa pemikiran-pemikiran positif dalam rangka persiapan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Demikian penilaian saya berdasarkan apa yang saya amati, apa yang saya lihat selama ini terhadap Ibu Magdalena dalam kaitannya dengan proses pembelajaran di kelas, dalam upaya beliau untuk melakukan perubahan atau perbaikan atau perkembangan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas. Bravo Ibu Magdalena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah testimoni dari teman rekan kerja saya. Demikian pemaparan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat kita semua.